Baik, pada saat ini mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Kerinduan kami ya Tuhan, kami boleh dikenyangkan oleh roti hidup melalui firman-Mu pada Sabat ini. Kiranya Roh Kudus bersama dengan kami memberikan kami hati yang selalu mau mempelajari firman Tuhan, hati yang selalu mau ditegur oleh firman Tuhan, terlebih hati yang selalu mau melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Adalah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pada Sabat ini saya mau menyapa saudara-saudara, anggota-anggota jemaat Warukapas, teman-teman dan sahabat-sahabat, bahkan semua keluarga yang sedang menyaksikan acara melalui streaming online pada hari Sabat ini. Saya mau menyampaikan selamat hari Sabat, dan kiranya kesehatan, berkat dan perlindungan Tuhan akan terus menjadi bagian kita semua. Judul dari pembahasan firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah cara mengatasi kekhawatiran. Saya yakin kita semua di dalam kehidupan kita sering bahkan selalu ada rasa kekhawatiran. Salah satu bukti yang bisa kita lihat adalah jika saudara-saudara pergi ke warung, toko, ke Alfamart, Indomart di bulan Maret ini, maka ketika saudara mencari hand sanitizer ataupun masker untuk menutup mulut dan hidung saudara, saudara akan sangat sulit untuk menemukannya. Ini adalah bukti kekhawatiran yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga mereka pergi membeli semua alat-alat ini demi untuk menggunakannya mencegah virus COVID-19 atau yang kita sebut virus corona. Kekhawatiran selalu muncul di dalam kehidupan kita, bukan juga karena adanya sakit virus, tetapi di dalam kehidupan kita, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan di dalam keluarga, kebutuhan anak-anak, kebutuhan untuk pendidikan dan sebagainya, sering membuat kita khawatir dengan kehidupan kita. Namun, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kita memiliki jawaban untuk mengatasi setiap kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jawaban itu hanyalah kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada hari Sabat ini saya ingin kita membuka firman Tuhan di dalam buku Matius passalnya yang ke-6, yang merupakan jawaban Yesus bagi saudara dan saya dalam hal kekhawatiran. Matius passalnya yang ke-6, jika kita pelajari
di ayat 25 sampai 34. Dan pada saat ini saya mengambil bagian akhir dari Matius 6 di fatsal ini dalam perikop kekhawatiran, yaitu yang pertama ayat 31. Ayat 31 dikatakan, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Di ayat 34 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Tetapi yang menarik, di antara kedua kalimat "jangan kamu khawatir" di ayat 31 dan ayat 34, di tengah-tengahnya ada satu ayat panggilan yang kita temukan. Ayat yang semua pasti sudah menghafalnya, yaitu ayat 33. Di ayat 33 ada panggilan di sana yang mengatakan, "Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini merupakan ayat panggilan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Panggilan yang pertama, dia katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, cari surga. Dan saya yakin itu orang punya pengharapan. Itu merupakan pengharapan semua umat-umat Tuhan. Kalau boleh, Yesus datang orang sama-sama dalam kerajaan surga. Sedangkan tukang susapu satu kali bercanda, salah satu sahabat yang bekerja sebagai tukang sapu, dia katakan, biar cuma tukang sapu, yang penting di surga. Kenapa? Karena surga merupakan kerinduannya di dalam hidupnya. Dan surga harus menjadi prioritas juga di dalam kehidupan kita. Kita semua tentunya rindu bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yesus mau supaya saudara dan saya mencari kerajaan surga itu, di mana Allah sendiri ada atau tinggal. Panggilan yang kedua, cari kebenarannya. Cari kebenaran. Kebenaran apa yang dicari? Tentunya kebenaran Allah sendiri. Kebenaran Tuhan sendiri, itulah yang kita harus cari. Kebenaran apa yang dari Tuhan? Tentunya apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya atau Alkitab. Mengapa kita harus mencari kebenaran? Mengapa kita harus mencari kerajaan surga? Karena ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita mencari kerajaan surga, mencari kebenaran dari Allah itu, kita akan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Dan menarik lagi, kalau kita membaca fatsalnya yang ke-7, jadi sesudah fatsal yang ke-6. Di fatsal yang ke-7, Yesus mengatakan, jangan menghakimi. Kenapa? Yesus tahu semakin kita khawatir, semakin manusia khawatir, maka seseorang itu
akan semakin stres. Seseorang akan depresi. Dan jika seseorang semakin stres, maka dia akan lebih mudah untuk menghakimi orang lain. Dalam ajaran Yesus ada hubungan antara kekhawatiran seseorang dengan apa? Menghakimi. Jadi kekhawatiran itu ada hubungan dengan menghakimi. Contoh, jika seseorang yang kaya, dia melihat orang lain yang mungkin sudah mulai lebih kaya dari dia, kekhawatirannya akan muncul dan dia mulai akan mengatakan sesuatu hal yang apa? Jelek-jelek terhadap orang tersebut. Mungkin dia mengatakan bahwa dia menjadi kaya karena melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Tapi tidak semua orang yang seperti itu. Contoh juga, jika seseorang yang naik pangkat mungkin dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi, maka akan muncul cerita-cerita yang tidak baik. Contoh, dia naik jabatan karena memiliki keluarga yang bekerja di atas, lebih tinggi dari dia, atau pimpinan yang ada. Dia naik jabatan karena memiliki relasi dan sebagainya. Dan kebanyakan itu muncul dari seseorang yang apa? Yang khawatir. Jangan-jangan orang itu yang akan lebih tinggi, lebih berpengaruh dari hidupnya. Kekhawatiran ada hubungan dengan menghakimi. Dan jika seseorang tidak khawatir, maka dia selalu berpikir hal yang positif dalam hidupnya. Mari kita tinggalkan Fatsal yang ke-7, kita kembali ke Fatsalnya yang ke-6 lagi. Dalam Matius 6, Yesus memberikan contoh dari bentuk sederhana kehidupan manusia. Yesus memberikan contoh dari bentuk kehidupan manusia yang sangat apa? Sederhana. Mari kita buka di dalam buku Matius 6, kembali kita baca di ayat 26 sampai 30. Secara keseluruhan saya bisa katakan bahwa Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja dan memintal, namun dikatakan kemegahan dari Salomo dalam berpakaian tidak seindah dari salah satu bunga bakung itu. Bahkan Yesus katakan, siapa yang karena khawatir dapat menambah umur? Dan sebenarnya ajaran yang disampaikan Yesus ini diambil dari buku Ayub Fatsalnya yang ke-39. Buku Ayub Fatsalnya yang ke-39, ketika saudara membacanya, maka secara juga keseluruhan saya ingin mengatakan saat ini adalah, sedangkan binatang-binatang, makhluk yang lebih rendah dari manusia, Tuhan memperhatikan, apalagi kita manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia.
Ayub 39 adalah jawaban Allah bagi Ayub atas pertanyaannya ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami masalah di dalam kehidupannya, ketika dia mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Intinya Allah mau menjawab Ayub bahwa ia memperhatikan semua penderitaan dan kesengsaraan yang menimpa Ayub. Bisa saja Ayub berpikir bahwa dalam penderitaannya tidak ada yang memperhatikan dia. Padahal Allah tahu apa dan siapa yang menyebabkan penderitaan Ayub. Kenapa? Kalau kita pelajari cerita tentang Ayub, setan sendiri yang datang kepada Tuhan untuk memohon izin kepada Tuhan. Jadi dia tahu siapa dan apa penyebab sehingga Ayub menderita. Kesemua kesusahan dan penderitaan kamu saya tahu dan saya lihat. Inilah yang ingin Allah sampaikan kepada Ayub. Kalau binatang-binatang bahkan dalam mereka melahirkan, dalam kehidupan mereka Tuhan memperhatikan. Tuhan ingin menyampaikan kepada Ayub, apalagi kamu yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi Tuhan tahu apa yang Ayub tidak tahu. Dalam kehidupan kita sering merasa sendirian. Kita sering merasa Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi kita tahu atau kita tidak tahu bahwa Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu masalah kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita sering khawatir dengan kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu setiap kekhawatiran kita. Kenapa? Kalau kita membuka buku Daniel pasalnya yang kedua ayat 28, maka di sana kita bisa temukan bagaimana Daniel mengatakan kepada Nebukadnezar, di surga ada Allah. Di surga ada Tuhan, dan Tuhan yang bertahta di surga adalah Tuhan yang benar. Itulah sebabnya kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan di surga. Kita memiliki Allah yang selalu memperhatikan kita, dan Dia adalah Allah yang benar. Kita perlu tahu juga bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Saya ingat pengalaman saya ketika melayani di satu tempat dengan semangat pelayanan yang ada, bersama dengan istri anak, sangat senang melayani. Dan pada satu kali mengadakan buka sabat di salah satu anggota jemaat. Bersama-sama dengan jemaat kami mengadakan buka sabat. Dan rencananya besok hari akan mengadakan perjamuan di jemaat yang satu. Namun ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Jadi kami ditabrak oleh seorang pengendara motor yang dalam keadaan mabuk, mengakibatkan patah kaki bagi anak kami. Dan itu tidak pernah terpikirkan di dalam diri saya. Bahkan saya yakin juga kepada anak dan istri. Namun saat ini juga saya menyadari
Walaupun mengalami hal demikian, yang dulunya ada perasaan yang seakan-akan mempersalahkan Tuhan, tetapi ketika mempelajari firman Tuhan, saya tahu Allah selalu mengontrol kehidupan saya dan tentunya kehidupan saudara dan saya. Dan Allah selalu menjawab setiap doa kita sesuai dengan kebutuhan kita di saat yang tepat. Ada banyak hal yang bisa menjadi salah dalam hidup kita. Sering kita bertujuan untuk menjadi orang benar, namun hasilnya sering banyak yang salah. Sering kita berusaha melakukan sesuatu yang terbaik, yang benar, tetapi hasilnya bagi orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Ini merupakan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Betapa kita sangat memiliki keterbatasan. Pada satu kali ketika saya melayani satu perkumpulan, dan ada satu saat di mana perkumpulan cabang sekolah Sabat bergabung ibadah bersama dengan induk, jemaat induk, dan saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Ketika saya mempelajari apa yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan dibawakan, dengan perasaan bahwa inilah yang terbaik yang akan saya berikan. Ini dapat menjadi berkat bagi semua anggota jemaat, dan firman ini adalah benar yang harus saya sampaikan. Namun ketika selesai menyampaikan firman Tuhan, ketika berdiri di depan pintu untuk jabat tangan, saya sangat ingat salah satu anggota ketika berjabat tangan, dia katakan, khotbah kamu itu sangat baik, khotbah kamu itu bagus. Tetapi, dan kata tetapi, sesudah kata tetapi ini yang saya ingat betul. Dia katakan, jangan berkhotbah karena disuruh oleh orang lain untuk menemplak orang lain. Di dalam hati saya kaget, tetapi saya tidak mau berkomentar. Dan sampai makan bersama pun dia tetap mendekati saya dan menyampaikan itu berulang kali. Tetapi saya katakan, atau di dalam hati saya hanya diam, dan di dalam hati saya berpikir, apa benar ini menemplak dia? Apa yang dia maksudkan orang lain? Jangan mendengar orang lain, perintah orang lain untuk menyampaikan khutbah tersebut. Bagi dia apa yang saya sampaikan mungkin menemplak dia. Bagi dia apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Walaupun bagi saya, menurut saya itulah yang terbaik, khutbah yang terbaik yang sudah saya bawakan. Saudara melakukan sesuatu yang benar, saudara melakukan yang terbaik menurut saudara, seringkali dianggap salah. Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol dalam kehidupan kita. Jangankan istri saudara, jangankan suami saudara dan anak-anak kita. Seringkali dari kita sendiri pun kita tidak bisa kontrol. Itulah sebabnya biarlah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Sebagai kesimpulan dari renungan kita
pada hari Sabat ini. Maksud dari cari dahulu kerajaan Allah adalah biarlah sorga, biarlah Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Jadi maksud dari cari dahulu kerajaan Allah adalah biarlah sorga atau Tuhan yang mengontrol hidup kita. Yang kedua, maksud dari cari kebenaran Tuhan adalah apa yang benar di pemandangan Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang benar di hadapan Tuhan, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu berarti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Jadi, cara untuk mengatasi kekhawatiran adalah biarlah Tuhan atau sorga yang mengontrol hidup kita, dan biarlah apa yang benar di pemandangan Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jawaban dari kekhawatiran kita adalah serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan membiarkan Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, dan percayalah kepadanya dengan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka dialah yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan setiap tindakan-tindakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya kepadanya, maka kita akan berkata seperti Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada hari Sabat ini, saya juga ingin saudara-saudara untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, lebih khusus di dalam kerohanian kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk selalu dapat mengerti setiap firman-Mu. Kami menyadari kami semua memiliki keterbatasan. Itulah sebabnya kami hanya mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan dan tuntunan Tuhan. Biarlah kehidupan kami dikontrol oleh Tuhan. Dan kami selalu mau percaya bahwa yang terbaik Tuhan selalu siapkan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.